Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elsera Erlianti. Saya dari kelas HK20B. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian hukum. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pendahuluan, latar belakang masalah. Jumlah angka pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain pencari kerja pria yang terus bertambah, di sisi lain tenaga kerja wanita juga terus meningkat. Kondisi ini tentu saja akan semakin mempersulit dalam memperoleh pekerjaan, terutama pencari kerja wanita. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dirasa masih kurang memadai dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan. 1. Bagaimana upaya perlindungan hukum untuk pekerja wanita? Yang kedua, apa hambatan yang menyebabkan hak pekerja wanita tidak terpenuhi? Yang ketiga, bagaimana solusi terhadap hambatan yang menyebabkan hak pekerja wanita itu tidak terpenuhi? Lanjut ke kerangka pemikiran dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum dan hak pekerja wanita dapat diperoleh sesuai hukum yang telah diatur. Maka dengan terpenuhinya hukum dan hak pekerja wanita akan menimbulkan kesejahteraan bagi pekerja. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau library research. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data-data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penulisan sumber ini dari 1. Kaidah-kaidah hukum yang dianggap sesuai, baik itu kaidah hukum primer seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, kaidah hukum sekunder seperti hasil karya dari kalangan ahli hukum, maupun kaidah hukum tersier yang berupa keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. 2. Artikel-artikel, karya tulis ilmiah yang dianggap relevan dan pendapat para ahli sebagai penunjang penelitian ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber data diolah secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif normatif, yaitu metode berpikir dari hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, disusun menjadi satu secara sistematis sehingga saling melengkapi, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja wanita. Karena data dalam penelitian ini hanya berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tanpa mengadakan penelitian lapangan, maka uraiannya bersifat kualitatif, artinya data akan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu teks dengan melalui 3 gradasi atau tingkat pendekatan normatif analisis, yaitu hukum atau legal exploration, hukum legal review, dan analisis hukum atau analisis yuridis atau legal analysis. Sistematika pembahasan. Pada bagian awal penelitian ini
berisikan halaman judul, dilanjut dengan kata pengantar dan daftar isi. Selanjutnya bagian isi yang isinya adalah pendahuluan, bab pembahasan, bab penutup. Bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan atau manfaat. Sedangkan pada bab pembahasan meliputi kajian teoritis dan pembahasan. Dan pada bab penutup meliputi simpulan dan saran. Dan yang terakhir ada bagian penutup, yaitu ada daftar pustaka dan lampiran. Sekian penelitian hukum yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.